Ya, jadi kalau di segmen sebelumnya kita mempelajari, bagaimana sedimen itu tererosi, tertransport, dan tersedimentasi atau terdeposisi menggunakan Hull-Storm curve, yaitu kurva-kurva gabungan antara kurva erosi, kurva transport dan deposisi gitu ya. Nah, sekarang kita akan memperhatikan, sebuah kriteria yang namanya Shell's criterion. Apa itu Shell's criterion? Nah, jadi ada sebuah eksperimen gitu ya, yang dilakukan oleh Shields 1936, intinya adalah dia memaparkan bahwa ada sebuah kondisi kritis di mana sedimen itu akan bergerak gitu ya. Jadi kondisinya yang justru, dideskripsikan gitu. Kondisinya itu sebagaimana, sebenarnya kalau dilihat kurvanya itu sangat-sangat mirip ya dengan kurva erosi kalau, rekan-rekan lihat ke segmen sebelumnya. Yang membedakan apa? Nah, untuk sumbu X-nya itu sebenarnya sama, RE ini sebenarnya adalah radius dari sedimen, tapi ada bintangnya. Jadi radius yang non-dimensional intinya. Jadi, dia cuma bikin pokoknya, kenapa non-dimensional, kenapa, karena ya pokoknya dia pengen bikin itu, general, lebih general dibandingkan yang tadi benar-benar grain size yang satu-satu. Bagaimana cara membuat non-dimensional, nanti kita akan belajar. Lalu ada juga ini adalah kriterianya. Jadi kalau misalnya tadi kan sumbu Y-nya itu adalah kecepatan gitu ya. Nah, kalau ini sumbu Y justru adalah kriterianya. Kriterianya itu biasa disebut sebagai theta. Jadi saya tambahkan theta di sini ya. Oke. Theta ini dihitungnya seperti apa? Nah, theta itu adalah si kriterionnya dan kriterionnya itu dihitung dengan menggunakan formula ini. Jadi inputnya itu, untuk gravity tentunya kita bisa menggunakan gravity yang biasa kita gunakan ya. Lalu ada perbedaan densitas antara si sedimen dengan fluidanya gitu ya. Fluidanya bisa air gitu misalnya ya, atau air laut atau air tawar, itu kan sedikit berbeda. Lalu di sini ada boundary shear stress, jadi ada input baru gitu ya. Kita harus memasukkan si shear stress ini dan tentunya median sediment size. Nah, kriterion ini sih seperti apa sih sebenarnya? Jadi intinya kriteria ini menggambarkan balance atau keseimbangan gitu ya, kesetimbangan antara, seabed dengan, air gitulah kira-kira. Jadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya tuh, sesetimbang apa sih, si pergeseran antara gesekan-gesekan yang terjadi di seabed. Nah, kritikal ini sebenarnya apa? Jadi kritikal ini adalah intinya disitulah di mana si, kesetimbangan ini akhirnya membuat sedimen itu akhirnya mau bergerak, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi bedanya seperti apa? Intinya untuk kriterian ini ada satu hal yang perlu kalian, hitung yaitu D star atau D star itu juga kalau di grafik sebelumnya dia itu si RE star ya. Nah, D star ini dihitung dengan cara seperti ini. Jadi sebenarnya cukup mirip gitu ya, persamaannya dan persamaan ini juga sebenarnya sudah ada di, segmen sebelumnya kalau Anda bandingkan gitu ya. Jadi intinya di sini S itu adalah apa? S itu ya perbandingan antara, densitas air dengan densitas sedimen gitu. Dan lain-lain sebagainya kalian bisa bandingkan. Nah, grafiknya itu ya sebenarnya sama saja gitu ya, mirip sekali dengan yang tadi dan, di sini lagi-lagi di sini adalah D bintang dan di sini adalah theta. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya sama gitu ya, sama, grafik ini untuk menentukan mana yang erosi dan mana yang tidak gitu. Jadi kita kalau misalnya kembali, nah kira-kira yang tererosi yang mana? Jelas tentu yang di sebelah sini gitu ya. Karena kalau misalnya yang di sebelah sini mungkin, grain-nya terlalu kecil gitu atau dia itu kalau di sini jelas grain-nya kecil gitu ya dan, kriterianya tuh sangat rendah. Semakin tinggi kriteria, dia akan semakin bisa gitu tererosi. Sama juga seperti ini, kalau misalnya semakin besar gitu ya, mungkin, kriteria yang dibutuhkan itu tidak sebesar, yang di sini gitu ya. Tapi tetap aja ada batasan di sini, ada satu kurva, ada minimum gitu ya, mirip sekali dengan si kurva erosi bahwa ada satu titik minimum di mana itu memisahkan antara sedimen yang kohesif dengan yang non kohesif. Kira-kira seperti itu.